Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekitar 8 orang lagi yang belum masuk, tapi nggak apa-apa, langsung saya mulai saja. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas mengenai tugas yang minggu lalu sudah saya berikan, dan juga nanti saya tambahkan tentang teori materi koloid. Dan juga untuk besok itu kan jadwalnya kita praktikum kimia dasar 2 ya. Nah, karena berhubung besok itu juga jadwal vaksinasi di kampus, jadinya hari ini sekalian nanti kalau misalnya ada yang berkaitan dengan praktikum akan saya sampaikan. Dan mungkin itu langsung saja ini saya share screen mengenai apa yang akan kita bahas hari ini. Ini tugas minggu lalu ya. Tugas minggu lalu sudah mengumpulkan semua, satu orang belum, Jovin, dan juga ada satu orang yang selesai tapi telat di Lutfia Amalia. Itu mungkin dari saya. Terus untuk materinya ini tugas yang minggu lalu ya. Silahkan kalian cek sendiri di jawaban kalian. Di tugas ini jawaban yang saya buat tidak saya share. Kalau memang dirasa penting silahkan nanti dicatat seperlunya. Kalau memang enggak juga nggak masalah. Kita masuk ke soal yang pertama. Sebenarnya soal ini kan soal yang sederhana saja ya. Sederhana, cuma saya ambil aja langsung dari bahasa Inggrisnya, tidak saya terjemahkan lebih dulu. Yang perlu jadi perhatian di kalian, mungkin kalian belum dapat bahasa Inggris di prodi kimia ya. Tapi kalau nanti sudah dapat bahasa Inggrisnya, sebagai informasi awal aja, bahasa Inggrisnya kimia dengan bahasa Inggris umum itu punya ciri khas sendiri. Kadang-kadang ada satu frasa atau satu kalimat atau satu kata yang artinya beda dengan arti umum. Ambil contoh simpel aja, di sini ada kata-kata solution ya. Solution itu kan dari kata dasar solute, artinya itu larutan. Jangan diartikan sebagai solusi karena itu jauh sekali pengertiannya. Dan mungkin uh, di bidang lain juga akan ada hal-hal yang serupa seperti ini. Langsung masuk ke sini di nomor 1, cek di kerjaan kalian sendiri, dan juga saya ingatkan jangan lupa untuk absensi ya nanti di akhir. Di sini ada suatu larutan dibuat dengan melarutkan 396 gram sukros dalam 624 gram air. Nah, dari sini tinggal kita masukkan aja diketahuinya apa saja. Di sini ada BM dari sukrosa 342, massa dari si sukrosanya sendiri 396 gram. Perlu diingat di kimia dasar 2 mungkin sudah disampaikan, ada istilah BM, ada istilah MR. Itu dua besaran yang nilainya sama. Akan tetapi kalau kita kembalikan ke konsep, MR atau massa relatif itu tidak punya satuan. MR atau massa relatif itu tidak punya satuan. Yang punya satuan itu berat molekul. Itu di konsep aja. Tapi untuk angkanya itu sama. BM dari sukrosa 342 berarti MR-nya juga 342, hanya saja MR-nya itu tidak punya satuan. Terus di sini diketahui juga massa air 624, BM-nya air 18 gram per mol. Di sini ada tekanan pelarut murni yaitu 31,8 mmHg. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan yang pertama dari sifat kolikatif larutan, yaitu persamaan hukum Raoult, di mana di situ ada tekanan larutan itu akan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan murni dari pelarut itu. Dari perhitungan ini didapatkan hasil 30,772 sekian mmHg. Atau di sini juga bisa kita bulatkan jadi 30,77 mmHg. Kalau misal ada yang beda atau ada yang ditanyakan silakan aja langsung ya, jangan nunggu di belakang. Takut ke skip. Ini soal yang nomor 1. Saya rasa hampir semua sudah sesuai. Kemudian soal yang nomor 2. Masih sama kasusnya, tapi di sini ada dua diketahui ini ya. Zat terlarut dan pelarutnya itu tidak biasa. Kalau biasanya pelarut itu kan air langsung gitu. Kalau di sini pelarutnya adalah benzena.
Kalau di kimia kan pelarut itu banyak, ada benzena, ada etil, ada alkohol. Alkohol pun ada dua yang biasa jadi pelarut, ada etanol, ada metanol, kadang-kadang dipakai butanol, kayak gitu. Di sini yang diketahui, tekanan uap murni dari bensin itu 100 mmHg, masanya si C10H16O ini 24,6, kemudian massa benzena 98,5, BM-nya si C10H16O atau kampor itu 152, dan BM dari C6H6 itu 78. Kita tinggal cari P-nya. Seperti itu. Dan sekali lagi, seperti kemarin kan ada yang namanya elektrolit kuat, ada elektrolit lemah ya. Kalau misal dia tidak terionisasi, dia masuknya ke elektrolit lemah, di situ tidak ada faktor Van Hoff termasuk di sini. Tidak ada faktor Van Hoff-nya, sehingga langsung kita masukkan fraksi mol kali tekanan pelarut murninya. Didapatkan hasil 88,64. Ada yang berbeda atau ada yang jauh bedanya? Saya rasa di perhitungan itu akan selalu bergantung metode menghitungnya. Begini, kalau menghitungnya itu dari tengah sudah ada pembulatan, biasanya di belakang ini juga akan ada beda, entah 0,000 sekian itu ada bedanya. Yang seperti itu tidak terlalu bermasalah ya, asal tidak jauh-jauh banget perbedaannya. Kalau selama di sini masih 63 atau nanti ada 62 atau 61 itu masih bisa diterima karena memang efek dari pembulatan di tengah. Ini nomor 2. Lanjut sekarang yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini yang diminta adalah untuk mencari massa molarnya. Yang diketahui adalah rumus empiris. Perlu diingat kembali bahwa di kimia itu ada beberapa istilah yang saling berkaitan. Ada yang namanya rumus empiris, ada yang namanya rumus molekul. Kalau rumus empiris itu menggunakan perbandingan terkecil dari tiap unsur penyusunnya. Kalau rumus molekul itu perbandingan aslinya di dalam senyawa. Nah, di sini perbandingan terkecilnya itu C6H5P. Masanya untuk si senyawa ini, kita nggak tahu senyawa ini apa, karena memang tidak disebutkan namanya, strukturnya kita juga belum tahu. Jadi isomer dari senyawa ini juga pasti banyak. Ditulis rumusnya saja, rumus for empirisnya. Masanya 2,5, rumus empirisnya dulu kita ambil di sini, BM-nya adalah 108. Kemudian masanya 2,5, massa benzennya 25 gram, BM benzen 78, TF-nya sekian, ada 4,3 dan TF murninya 5,5. Delta TF-nya untuk sifat kualitatif itu kan yang dihitung adalah delta TF ya. Delta TF di sini didapat 1,2, kemudian KF-nya 5,12 derajat Celcius per molal. Ditanya itu BM-nya si senyawa ini dan juga rumus molekularnya ya, rumus molekul. Perhitungannya ya seperti biasa saja, yang dimasukkan di sini adalah delta TF, bukan TF-nya, tapi deltanya. Delta TF sama dengan KF kali molalitasnya dia. Kemudian untuk mencari molalitas, tinggal kita bagikan delta TF dengan KF. Ketemulah 0,234 sekian-sekian molal. Setelah itu, kita gunakan data ini untuk mencari nilai PM. Diketahui nilai PM dari perhitungan adalah 426,67. Oke, 426,67 hubungan kita hubungkan dengan yang ada di sini. Di sini kan ada rumus empiris, kita cari perbandingannya. Perbandingan rumus empiris itu akan kita dapatkan dengan membagi rumus empiris tadi BM-nya dengan BM rumus molekul. Di sini 108 akan sama dengan 108 kali N ini merupakan kelipatan dari rumus empiris ya, sama dengan ini BM senyawanya, akan diperoleh 4 di sini, ada kelipatan 4. Sehingga rumus molekulnya akan kita dapatkan C6H5P kali 4. C6, 6 kali 4, 24, 5 kali 4, 20, P-nya di sini 1 kali 4, 4. Dan ini adalah rumus molekulnya. Ada yang berbeda?
Atau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Mau nanya Pak, Ya, silakan. itu molalnya berapa ya Pak? 0,23. Yang mana? Yang molalitasnya Pak. Molalitasnya yang ini, yang 0,234 ini. Ini molalitasnya. Udah gitu kan harus nyari mol dulu ya Pak. Nyari mol dulu. Untuk apa nyari mol dulu? Buat Nyari mol itu kan di sini, ini kan mol ya. Ini nyari. mol. Ini molnya. Ini kan menggantikan mol. Boleh kalau kamu mau nyari mol dulu. Kalau nyari mol dulu berarti kan dikalikan ini aja. Tapi di sini langsung kita masukkan ke rumus molalitas. Kalau mau tahu berapa molnya, ya sudah, ini 0,234 ini kali 25. Bukan kali 25. Kali 25 per 1000. Ketemu molnya kan? Kalau mau... Beda loh Pak nanti. Kenapa? Beda hasil dari molnya sih kayaknya. Beda di hasil molnya. Cuma di akhir sama apa enggak? Beda sih. Coba saya cek punyamu. Dimas. Dimas. Oke, dari sini terus. Ini ketemu molalnya 0,23. Kalau dari sini sama apa bedanya? Pas cari mol itu ya Pak tuh. Kapu IC 6H5P. Ini molalitas kali massa. Massa pelarut 0,025. Hasilnya ini. Terus Iya di situnya beda kan? Beda apa ya tadi? beda di mananya orang sama? Cek lagi deh. Tadi memang tidak ada yang massa, bukan massa ya, molnya itu tidak saya tuliskan. Tapi di ujung, kamu perhatikan lagi deh. Di situ sama loh. Hasilnya kita ini juga 4. Hasilmu di sini 4 juga. MR-nya beda 10 Pak. MR-nya beda 10. Beda. Coba lihat Ini lagi maksudmu? Pak yang Bapak tadi. Iya. 434,8. Terus ini. Iya, maksudnya hampir beda jauh gitu, Pak. Oke, aslinya dari sini. Ntar dulu, coba kita hitung manual aja. Dari perhitungan ini kan ketemu molnya sekian kan. 0,23 kali 0,025. Kemudian di situ kamu cek
cek di sini. Ini 5, ini kamu masukin 3. Oke, terus yang jelas ujungnya sama sih. Masalah pembulatan aja ini, Mas. Ini cuma masalah pembulatan, bukan masalah yang gimana-gimana. Kalau di situ tadi kan 434 ya hitunganmu. Kalau di sini dia 426. Tapi kalau memang kita hitung menggunakan perbandingan, dia jadinya N-nya itu dapatnya 4. Ini cuma di masalah pembulatan aja itu, bukan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau ada pembulatan, memang akan berpengaruh di angka di belakang koma terutama. Tadi kebetulan di sini lumayan jauh memang bedanya. Karena di hitungan ini juga pembulatannya beda. Kalau di sini saya masukin ini juga. Kalau kamu tadi kan langsung kamu potong kan, 0,23 kan. Ya, langsung dipotong di sini kan. Padahal di situ ada yang lain, faktor ketelitian aja. Dan ini sebenarnya masih ada ekornya juga. Nggak masalah itu. Mungkin ada lagi? Gitu ya. Jadi untuk soal ini kita mencari perbandingan antara rumus empiris dan juga rumus molekul untuk kemudian kita konversikan rumus empiris tadi ke rumus molekulnya. Untuk masalah perbedaan tadi itu perbedaan gara-gara pembulatan saja. Kalau misal kamu tuliskan 0,23 tadi komanya lebih panjang, itu hasilnya juga akan mirip yang saya tulis. Kemudian nomor 3, ini untuk mengurutkan penurunan dari titik bekunya. Yang harus kita cari adalah titik delta TF dari masing-masing larutan itu kan. Yang pertama ada ini. Karena di sini kita tidak dikasih informasi KF-nya itu apa, pelarutnya apa, ya sudah kita simpulkan aja. Walaupun pelarut apapun, pola seperti ini akan bisa diikuti. Yang pertama di sini ada Na3PO4. Ini kenapa kalau sifat koligatif disebut sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel, tidak bergantung pada jenisnya. Karena di sini Na3PO4 ketika dia di air itu akan terbentuk 4 partikel. Sehingga di situ akan muncul faktor Van Hoff yang ada 4 di sini, ada 4 ion di sini. Sehingga nanti diperoleh besaran dari penurunan delta TF-nya itu setara dengan 0,4 kali KF. Dan perlu diingat juga, semua senyawa kalau misal di situ ada ion Na plusnya, itu akan selalu terionisasi sempurna. Entah itu walaupun dia awalnya berupa asam lemah ya, ini kan asam lemah aslinya, 3PO4 ini kan asam lemah. Tapi ketika dia ketempelan Na plus dalam air, itu akan terionisasi sempurna. Na plus, K plus seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya Na plus atau K plus yang bentuknya padatan. Dia akan selalu larutan, dan larutannya terionisasinya sempurna semua. Ini pembahasannya geser lagi, geser jauh dari sini ya. Contohnya itu adalah yang kamu temui sehari-hari, MSG. MSG kan mononatrium glutamat gitu ya. Monosodium glutamat. Itu juga kenapa ditambahkan Na di situ? Ya supaya si efek dari monosodium glutamat itu bisa berlipat ganda. Kalau dia diberikan dalam bentuk asam glutamat, itu mungkin efek penyedapnya tidak terlalu kuat. Tetapi ketika dia digantikan H plusnya itu dengan Na, ionisasinya sempurna, efeknya akan berlipat ganda di situ. Karena memang dia terionisasi sempurna. Pun demikian dengan kasus ini, walaupun dia asam lemah, tapi karena ada Na plus, dia akan terionisasi sempurna. Sehingga di sini muncul 4, mewakili 4 ion yang terbentuk. Na plusnya ada 3, PO4-nya ada 1.
setara dengan ini, kemudian berikutnya ada NaCl, itu terbentuk 2. MgCl2 ini ada 3 ion. Kemudian yang keempat ini ada glukosa. Glukosa itu non-elektrolit, tidak terionisasi, sehingga di sini tidak ada faktor Van Hoff, dan juga ada di sini CH3COOH. CH3COOH atau asam asetat itu terionisasinya sebagian. Kalau mau ditulis sebenarnya I-nya ini bisa kita hitung berdasarkan derajat ionisasinya. Derajat ionisasinya itu kurang dari 1, lebih dari 0. Ya, untuk memudahkan saya tulis saja I, kemudian di sini dia akan setara dengan 0,15 kali faktor Van Hoff kali Kf. Urutan delta TF-nya, ini kan perubahannya ya, urutan delta TF-nya berarti NaCl itu lebih besar daripada MgCl dan seterusnya. Dan di sini untuk asam asetat itu lebih besar daripada glukosa karena faktor ini. Faktor I-nya ini I-nya ini itu tadi yang saya bilang, dia lebih dari 0, kurang dari 1. Kemudian kalau kita ditanyakan urutan TF-nya, di soal ini kan yang diminta urutan TF-nya, berarti urutan TF itu dari si C6H12O6, glukos itu titik bekunya lebih tinggi dibandingkan asam asetat, lebih tinggi dibandingkan Na3PO4, lebih tinggi dibandingkan MgCl2, lebih tinggi dibandingkan NaCl di kasus ini. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan. Jadi itu tadi ya yang catatan di luar ini, kalau misal ada Na+ ataupun K+ dalam suatu senyawa, walaupun dia merupakan garam yang asalnya itu asam basa lemah, dia tetap menjadi garam yang terionisasi sempurna. Kemudian, ya silakan. Kenapa kalau jumlah partikelnya lebih banyak, dia titik bekunya tuh lebih rendah? Oke. Secara mikro. Secara mikronya ya. Karena balik lagi ke definisi sifat kualitatif. Sifat kualitatif itu dipengaruhi oleh jumlah partikel. Makin banyak jumlah partikel yang ada dalam suatu larutan, dia akan menahan si larutan tersebut, menurunkan tekanan uapnya. Kemarin tekanan uap kan ceritanya begitu ya. Makin gede tekanan uap, makin gede perubahan tekanan uap, itu akan menghasilkan pengaruh seperti ini. Dia makin susah untuk bisa menguap. Pun demikian dia juga akan makin susah untuk bisa membeku. Bergantung pada jumlah partikel yang ada di situ. Karena dia akan menghalangi energi yang ada di situ untuk mengubah fasa dan juga untuk menaikkan suhunya dia. Itu tadi, makin banyak partikelnya, tekanan uapnya makin turun, tekanan uap makin turun, makin susah mendidih, makin susah membeku. Contoh di sini Na3PO4, asalnya kalau misalnya dia molekular kan cuma ada 1 molekul itu, ternyata enggak, di dalam larutan dia jadinya 4. 4 partikel ini yang akhirnya dia membuat tekanan uapnya turun. Gitu. Gimana? Berarti dia kayak menahan kecepatannya gitu ya, Pak? Kan kalau suhunya rendah, kecepatannya itu jadi apa? Jadi kecil juga kan? Iya, secara gambarannya begitu. Dia menahan energinya itu harusnya kan cuma digunakan untuk menaikkan suhu larutnya aja ya. Tapi dia juga dipakai oleh si pelarutnya itu, si zat terlarutnya juga. Kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Lanjut ya. Kemudian di soal yang terakhir. Kalau di soal terakhir ini, clue-nya hanya ada suatu air laut, tekanan murninya itu 23,76, kemudian tekanan air laut itu menjadi 22,98. Asumsinya hanya ada NaCl di situ. Nah, yang perlu kita tahu sendiri pengertian di awal bahwa sifat kualitatif itu yang dipengaruhi oleh banyak ion adalah delta P-nya, bukan P. Sehingga di sini untuk perhitungan kita menggunakan delta P. Delta P fraksi terlarut kali
tekanan murni pelarut. Kita tidak menggunakan P sama dengan fraksi mol pelarut kali tekanan murninya pelarut. Karena hitungannya akan beda. Yang dipengaruhi oleh ionisasinya itu adalah delta P-nya. Diketahui di sini ada 23,76 sebagai P0, kemudian P-nya 22,98, delta P-nya 0,78, BM NaCl sekian, BmH2O-nya sekian. Ditanya adalah si molalitas zat terlarutnya. Kita jabarkan menggunakan persamaan ini. Ingat yang dimasukkan di sini adalah si delta P, bukan P. Kalau kamu masukin P di sini kan berubah ya, jadinya X pelarut kali P0 pelarut. Kalau kamu hitung seperti itu, melencengnya jauh banget. Karena memang sifat kualitatif itu yang dijelaskan adalah ini, bukan P. Kita masukkan semuanya, kemudian kita dapat perbandingan akhir jadi seperti ini. NT itu perbandingan seperti ini. Ini bukan berarti NT itu sekian mol, enggak. Tapi bisa diasumsikan bahwa perbandingan ini sebagai perbandingan mol. Kita masukkan, ini juga permisalan ya. Jadi NT sama dengan 0,78 mol. Kalau misal NT sekian, NT-nya akan diketahui 46,74 mol. Dari sini kita bisa cari massa pelarut, dikalikan BM-nya, ketemu 841,32 gram. Nah, dari data ini dan juga data molnya NT, mol terlarut, kita bisa cari molalnya. Ada yang hasilnya berbeda atau dengan cara yang berbeda? Pak, punya saya berbeda, Pak. Bedanya? Jauh? Kalau saya itu dia hasilnya tuh 0,94 gitu, Pak. Soalnya di yang I-nya itu saya masukin di ini, Pak. Di apa? Fraksi molnya, Pak. I-nya dimasukin ke fraksi mol. Yang Tapi di nggak jauh bagian beda. N terlarut ya. Iya. Di saya kan 0,93, di kamu 0,94. Beda tipis seperti itu sih kan balik lagi, itu cuma faktor pembulatan sih. Ini ya. Ini nggak apa-apa. Hitungan seperti ini masih bisa diterima kok. Kan hitungan manual itu kan faktor pembulatannya. Kecuali kamu hitungnya pakai Excel dari awal sampai akhir, angkanya udah kamu input aja. Rumusnya kamu dari awal sampai akhir gabungin semua. Ini kalau di hitungan saya cara menghitungnya seperti itu. Excel, angka saya masukin ke Excel semua, ya udah saya hitung di situ. Akhirnya ada perbedaan di faktor pembulatan. Saya cek juga tadi ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan di sini sebagai P. P sama dengan fraksi mol pelarut kali P0 pelarut. Kalau dihitung seperti itu, melenceng belakangnya memang jauh sekali. Karena definisi dari sifat kualitatif itu yang dijelaskan adalah si delta P. Awalnya dari delta P-nya itu. Oke. Kasih, Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau tidak, kalau dirasa cukup, ya buka mic. Suaramu putus-putus. Atau belum ngomong? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Mau nanya, Pak. Pak. Untuk Suaranya putus-putus. Dimas? Dimas lewat chat aja, Pak. Oke. Udah ada lagi yang lain? Monggo. Saya, Pak, Ya, silakan. Arkan. izin tanya, Pak. Kalau misalnya di airnya itu asumsinya bukan NaCl doang. Itu berarti nanti faktor Van Hoff-nya itu dijumlahin bukan, Pak? Misalnya ada MgCl, ada itu. Berarti jadi di jumlah gitu ya, Pak? Atau kali atau gimana, Pak? Hitungannya sendiri-sendiri akhirnya kalau seperti itu.
tetap kita menghitungnya kan jumlah partikel ya, jadi hitungannya sendiri-sendiri. Fraksi molnya si ini dikalikan sekian, fraksi mol ini dikalikan sekian, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung dijumlahkan. Karena kalau dijumlahkan kan asumsinya berarti di situ konsentrasinya ada enggak, nanti hitungannya bakal jadi 2 kali lipat. Jadi fraksi kali I, fraksi kali I, kayak gitu. Saya cari catnya. Molaritas tidak bisa digunakan kalau ada perubahan suhu. Maksudnya gimana? Molaritas itu sekali lagi ya, kemarin itu yang kita bahas tentang gas. Kalau gas itu molaritas itu tidak tekanan itu bisa berubah karena ada perubahan suhu. Tetapi kalau kita urusannya apa? Larut dalam fase aquos ataupun dalam fase yang lain, itu molaritas tidak pengaruh oleh suhu. Kalau gas bisa jadi dia pengaruh. Kalau gas ya. Tapi kalau dia aquos, dia nggak ada pengaruhnya. Kalau kita bahasanya kinetika, suhu itu bisa kita statement di awal karena memang kita bahasnya di kondisi isotermis. Tapi kalau di sini memang konsepnya yang kita pelajari itu kan perubahan suhunya, perubahan titik didih dan perubahan titik bekunya kayak gitu. Atau yang kamu maksud ada yang lain? Maksudnya gimana ini molaritas bisa berubah kalau ada perubahan suhu? Kan di ilmu titik buku. Saya baca di buku karena itu karena molaritas katanya itu terpengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya tinggi, bisa-bisa banyaknya itu menurun. Saya baca gitu sih, Pak. Ini kita Cuma kembali lagi ke saya ingin tahu kalau dalam kita balik lagi deh ke hukum awal, hukum dasarnya kimia ya. Kan di situ ada kekekalan massa juga ya. Apakah ada perubahan ketika suhunya berubah massa itu? Kan enggak juga. Kecuali memang dia berubah wujud senyawanya ya. Tapi kalau masalah perubahan suhu itu tidak pengaruh ke konsentrasi kalau dia dalam fase aquos. Tetapi kalau misal pelarutnya sampai menguap, itu baru tuh konsentrasi berubah. Tetapi kalau kita ngomongin gas, itu bisa terjadi kalau ruangannya tidak ruang tertutup. Tekanannya bisa berubah. Konsentrasinya bisa berubah. Kalau ruangannya terbuka, itu pun kalau ruangannya terbuka ya, kalau kita ngomongin gas. Kalau ruangannya tertutup di dalam satu wadah tertentu yang terkontrol, molnya yang ada di tempat itu ya segitu-gitu aja. Kamu panasin juga, molnya nggak tambah banyak. Pengertian molaritas itu kan mol per volume kan, mol per volume larutan. Sedangkan mol sendiri ini dia tidak berubah dengan adanya perubahan suhu. Gitu. Kecuali tadi saya bilang kondisinya fase gas di ruang terbuka. Kalau fase gas di ruang terbuka, suhu naik, volume naik. Ketika volume naik, konsentrasi berubah. Kalau fase gas ruangnya tertutup, volume tetap, kamu mau panasin kayak gimana juga, si mol yang ada di dalamnya situ ya itu aja, dia nggak tambah panjang, nggak tambah dikit. Kecuali lagi kalau terjadi reaksi. Nah, selama tidak ada reaksi ya nggak ada perubahan. Hukum kekekalan massa di situ yang berlaku.
Gitu. Coba kamu nanti cross check lagi kalau memang belum yakin, cek lagi di bacaanmu tadi yang kamu baca itu seperti apa. Silahkan aja tanyakan ke saya. Kalau dari saya penjelasannya begitu ya. Mol itu selama dia fasanya aqueous, ketika ada pemanasan ya dan di situ tidak ada penguapan air ya, tidak ada penguapan pelarut, molaritasnya ya segitu-gitu aja. Karena mol sendiri definisinya kan mol per liter pelarut, liter larutan gitu. Atau kalau kita ngomongin gas berarti mol per volume. Begitu. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Atau kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, silakan aja kalau kamu cari referensi yang kamu bilang itu apa, nanti konfirmasi ke saya. Penjelasannya seperti apa. Oke, cukup? Kalau memang dirasa cukup, kita geser ke satu lagi nih. Kita masuk ke bagian praktikum yang kemarin dulu ya. Tadi pagi masih ada yang japri ke saya beberapa pertanyaan. Di kelas ini atau kelas lain saya lupa tadi siapa tadi. Cuma saya belum jawab karena memang saya ngajar. Kelas ini ya? Iya, Pak. Pertanyaan tadi tentang apa ya? Kromatogram. Kromatogram. Oke. Sebelum masuk ke situ, untuk masalah kualitatif, fix ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan lewat Japrian WA. Tapi untuk di forum ini, untuk pertemuan Zoom ini, saya tutup untuk bagian kualitatif. Kita masuk ke praktikum. Kemarin ada, tadi pagi sih, ada yang bertanya tentang kromatogram. Pengertiannya dulu, kromatogram itu merupakan hasil dari kromatografi. Gambaran dari hasil kromatografi. Kalau kromatografinya pakai instrumen, kromatogram itu bentuknya seperti ini. Ini contohnya. Sinyal saya jelek. Begini ya, ini kromatograf untuk instrumen. Rata-rata bentuknya begini. Kalau kromatogram KLT, yang dimaksud kromatogram KLT itu ya platnya itu atau kertasnya itu. Yang itu bisa kalian jelaskan untuk menjelaskan, oh pola pemisahannya seperti ini loh. Kemarin kan ada 5 data kan. 5 data dengan beberapa variasi konsentrasi. Ada konsentrasi 2,5 banding 7,5 kayak gitu-gitu ya. Nah, gambarnya atau kertasnya itu ketika kalian crop, kalian tempelkan dengan hasil yang lain, itu akan membentuk pola seperti ini. Ini hasil yang pertama, ini hasil yang kedua, ini hasil yang ketiga, kemudian hasil yang keempat kamu cecerin tuh. Nah, itu namanya kromatogram. Gambar satu saja dari sini misal, ini kebetulan tadi saya buka juga. Loading mana? Oke, ini namanya juga kromatogram. Ini namanya juga kromatogram. Kalau ini kromatogram satu variasi ya, satu variasi pelarut. Kalau kamu mau kromatogram secara keseluruhan, bisa dari hasil satu ini kamu gabungkan dengan hasil berikutnya dan seterusnya, cecerin aja. Dan kemudian kamu interpretasikan hasilnya. Itu yang disebut kromatogram. Jelas? Atau ada yang perlu ditanyakan? Gini, sebelum lebih jauh, saya masuk ke penjelasan singkat mengenai kromatografi. Pengertian umum ya, untuk kromatografi itu merupakan teknik pemisahan yang memanfaatkan perbedaan distribusi senyawa di dua fasa ada fasa diam, ada fasa gerak. Ini yang disebut fasa diam, kertasnya. Fasa gerak itu yang jalan, yaitu si Lwen. Nah,
sampelnya itu punya perbedaan distribusi. Contohnya di sini kan kemarin didemonstrasikan ada spidol spidol biru sama spidol hitam. Spidol hitam sendiri itu sebenarnya bukan pigmen tunggal. Pigmen yang ada di spidol hitam itu ada ini kepisah di sini nih. Paling enggak kalau di kromatogram ini ada 4 nih. Nah, keempat komponen pigmen hitam itu punya distribusi yang beda di antara kertas dan juga eluen. Itu yang mengakibatkan dia punya jarak tempuh yang beda-beda. Itu yang jadi prinsip kromatogram nomor 1. Kemudian, apalagi ya? Perbedaan distribusi itu dipengaruhi oleh yang namanya interaksi antar molekul. Kebetulan interaksi antar molekul yang ada di sini yang paling berpengaruh itu adalah kepolaran. Isopropanol dan juga H2O itu kepolarannya beda. H2O lebih polar dibandingkan isopropanol. Coba kamu nanti bandingkan kromatogram dari satu dengan yang lainnya. Pasti ada bedanya. Kalau misal H2O lebih banyak proporsinya, kamu cek si nodanya ini makin ke atas atau makin di bawah. Itu yang kalian bahas. Kenapa misal dia makin ke atas? Ingat prinsip like dissolve like. Kalau dia makin sama dengan eluen, kalau dia makin sama dengan eluen yang jalan ke atas, dia makin ketarik ke atas, makin ke bawah. Kalau dia lebih non polar, dia akan lebih ketarik ke kertasnya sehingga ketahan di bawah. Tinggal kita nanti yang mau kita cari yang bagaimana. Apakah kita mau cari yang paling cepat di sini atau makin di bawah? Dan pemisahan yang baik itu ketika noda-nodanya ini jaraknya jauh. Jaraknya jauh ya, bukan jaraknya paling atas, tapi jaraknya jauh. Ini kan termasuk jauh. Biru dengan si coklat ini kan jauh. Kalau pemisahan yang jelek itu ketika jaraknya biru sama coklat ini misal di sini nih, numpuk. Itu jelek, itu yang diinginkan. Nah, dari kromatogram yang dihasilkan, kamu bisa analisis begitu. Pelarut yang paling baik itu yang mana? Dilihat dari jarak antar nodanya yang terjauh. Ngerti nggak yang saya maksud? Ngerti, Pak. Paham, Pak. Oke, gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Pak, maaf, itu dari yang waktu kromatografinya ada yang salah nggak sih, Pak? Soalnya dari yang 10 yang 0 isopropanol sama 10 air itu jadi lebih lama dari yang 10 isopropanol dengan air, banding 0 air itu lebih lama. Ya, wajar. Kalau saya bilang wajar. Bentar ya, bentar dulu. Data yang keberapa sih? Data yang pertama atau data keberapa? Ini maksudnya? ya itu kan segitu. Terus setelah itu yang tadi 7,5, nah itu ada kesalahan nggak, Pak? Kemarin ada satu data yang harusnya dibuang ya, ada data yang error. Saya udah infokan ke PJ, ada satu data yang error, entah data yang ini, entah data yang lain. Yang jelas di perbandingan ini ya, perbandingan 7,5 banding 2,5. Saya lupa di perbandingan yang mana yang 7,5, yang mana yang 2,5. Tapi udah saya infokan ke PJ. Masih ingat nggak yang PJ? PJ. Bentar dulu. Iya, data yang ini yang tidak dipakai. Data ini yang tidak dipakai ya, yang apa? 7,5 banding 2,5. Iya, Pak. Satu lagi, Pak, mau nanya. Iya. Yang kan ada yang kayak pas dari batas yang totalannya itu ada yang warna putih ya, Pak, sampai ke itunya. Itu tuh dihitung nggak sih kalau nggak ada warnanya gitu? Di batas totalan yang bawah ini maksudnya? Kan kalau yang ini ada kayak ada ungu muda gitu ya, sampai ke yang batas yang kedua mau ke birunya. Nah, kalau benar-benar nggak ada warnanya itu dihitung atau enggak, Pak? Tetap dihitung di batas ininya ya. Misal di sini kosong misal ya.
Gitu Iya. kan maksudmu? Di sini misal kosong. Tetap dihitung dari sini ke bawah. Itu yang disebut jarak tempuh noda. Yang di tabel kemarin namanya DW atau apa itu. Iya. Kemudian ada lagi jarak tempuh pelarut. Kalau jarak tempuh pelarut itu dari bawah sampai ke ujung atas sini. Jarak Berarti tempuh pelarut. Di sini jarak tempuh si nodanya. keterangannya warnanya apa, Pak? Tidak berwarna atau? Warnanya kan dilihat dari sininya yang paling ujung ini. Di data yang nomor berapa sih? Yang ini. Iya, coba Pak itu. Ya itu. Yang ini. Ya. Iya, kalau di sini berarti tidak berwarna. Batas noda. Kalau ini tidak ada data apa di bawahnya, dia cuma nggak kepisah sama sekali ini, Mas. Ini tidak terpisah dia. Data yang ke bawah ini nggak kepakai karena nggak ada noda kan. Berarti dari yang titik yang di situnya aja, Pak. Sampai Ya. ke biru atas. Sampai ke atas, dan di atas ini pun dilihatnya dari bawah ya, dari sini. Dari ujung sini ke sini. Oh iya. Kasih, Ini Pak. nah, ini berarti tidak ada pemisahan di situ. Namanya juga kromatogram ya, atau kromatografi. Kroma sendiri itu kan bercak warna dari kata-kata itu. Memang dia diinspirasi dari perubahan pemisahan molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang berwarna begini ini. Ini masih basic. Untuk lebih lanjut lagi nanti ada di cara-cara pemisahan, di situ ada. Kemudian nanti kimia bahan alam itu juga akan dibahas lebih jauh lagi. Ini basicnya. Nah, secara umum tadi itu yang saya jelaskan ya. Kenapa dia berpisah? Karena memang komponennya macam-macam dan setiap komponen punya karakteristik distribusi yang beda-beda juga. Nah, terus ada lagi di situ pertanyaan praktikum. Di sini juga ada, di video ini ada kalau nggak salah, pengaruh dari konsentrasi. Sekarang nih saya tanya, kalau misal konsentrasi di sini sedikit banget, dilusi, kira-kira apa yang berubah? Apakah jarak tempuhnya berubah atau apanya yang berubah? Kalau jarak tempuh, ketika konsentrasinya berbeda, itu akan sama saja. Jadi nilai RF itu akan selalu konstan. Atau mendekati nilai itu konstanta itu. Itu kalau konsentrasinya terlalu sedikit. Konsentrasi terlalu banyak, itu juga RF-nya tidak berubah. Yang berubah, kalau konsentrasinya terlalu banyak, si peak-nya ini, pemisahannya tidak terlihat. Dia numpuk. Atau istilahnya itu broadening. Harusnya dia misal di sini ada batas warnanya, tapi karena konsentrasinya terlalu pekat, di sini melebar. Itu pengaruhnya di situ. Waktu itu pengaruh yang tadi saya jelasin, pengaruh ke interaksi antar molekulnya. Kalau dia semakin ketarik oleh si pelarut, dia makin cepat naik. Kalau dia semakin tidak tertarik oleh molekul, dia akan lama merambatnya ke sini, lama banget merambat. Dan ingat, yang diinginkan di kromatografi itu bukan cepet-cepetan sampai finish atas, enggak. Tapi yang nodanya terpisah paling baik. Misal nih gambaran. Ini lebih baik dari sebelumnya. Ini juga lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena di sini udah kelihatan 3 bercak warna, udah mulai memisah. Yang paling baik ketika di sini misalnya ini ada biru, di tengah ini ada coklat, bawah ini ada pink. Itu makin baik. Makin panjang gap antara noda ini, itu makin baik. Karena tujuan utamanya adalah memisahkan komponen yang ada di situ. Jadi nanti di cara-cara pemisahan akan seperti itu, akan masuk ke kimia manapun. Karena orang kimia itu lucunya begitu. Orang kimia itu lebih sering melawan hukum alam. Hukum yang ada di alam itu selalu menuju ke suatu bentuk yang semakin tidak teratur. Apapun. Hukum entropi, nanti bahasan entropi seperti itu. Peristiwa spontan itu akan menuju ke keadaan yang tidak teratur. Tetapi orang kimia mencoba untuk meneraturkan itu kembali. Ada batu nih, kita nggak tahu komponennya apa. Orang kimia tuh iseng-iseng aja di situ. Oh, ini ada logamnya ini, ada logamnya ini. Gimana caranya kita ngambil logam itu sebagai logam tunggal? Itu yang kita lakukan. Senyawa yang ada di alam, di tanaman juga begitu. Satu tanaman bisa jadi ada ribuan senyawa di situ.
mungkin jutaan kali dengan beberapa variasi senyawa yang sama. Itu kita coba ngambil cuma satu senyawa doang. Gimana caranya? Nah, salah satunya pendekatan ini, kromatografi. Begitu sih. Makasih ya, Pak. Ya. Ada lagi tentang praktikum? Karena besok sepertinya kalau di kelas ini saya nggak masuk. Tahu ya, tinggal besok sih. Karena bagian itu vaksin kedua. Bapak mau nanya, Hmm. data yang nggak dipakai itu yang mana aja ya, Pak? Soalnya di laporan saya itu ada 7 data kan, Pak. Terus tadi dihapus 1, berarti sisa 6. Iya, datanya memang yang tidak dipakai cuma satu. Cuma satu data tadi. Data total 7 apa 6 sih? 7 sama yang di praktikum. Oke. Yang tidak dipakai yang satu tadi saja. Yang data isopropanol 7,5 sama 2O-nya 2,5. Bapak mau nanya, Ya, silakan. itu yang di data pertama kan adanya 4:5, tapi di hasilnya adanya 5:5. Itu yang mana, Pak? Data pertama yang digambar ini maksudmu? Yang ada banyak itu. Bukan yang ini, Pak. Maksudnya yang mana? Data pertama yang mana? Yang sebelum ada gambar. Yang jadi patokan itu data-data yang ada kromatogramnya ini loh ya. Yang ini data yang dibuang. Itu aja sih. Untuk data yang kamu maksud di awal tadi, saya nggak nangkep maksudnya yang mana sih itu. Data yang di soal, Pak. Data yang di soal. Soal di modul. Soal di sini. Ya, Yang mana? Ini. Ya itu, Pak. Yang 6:4 ini harusnya nggak ada. Harusnya 5:5. Bukan, Pak, yang 4:5 itu. Oh ini. Ya ini memang harusnya 5:5. Karena perbandingannya kan 10. Ini 5:5 ini pasti salah. Yes, Pak. Jadi ini 5:5 ya, bukan 4:5. Karena diambilnya perbandingan 10. Oke, cukup. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup untuk bertanya tentang praktikum. Silakan kalian kerjakan. Waktunya tinggal 1 hari ini kan, sampai ntar malam. Sudah banyak dikasih informasi tambahan kayak tadi itu, tinggal kalian nanti bagaimana membahasnya. Masuk ke materi berikutnya tentang koloid. Ini materi teoritis, banyak teorinya, banyak ceritanya. Udah mulai capek? Belum kan? Kalian cuma dengerin, saya udah ngomong dari jam 8 sampai sekarang nih. Ini untung aja belum puasa. Udah puasa, parah makin. Masuk ke bagian berikutnya tentang koloid. Koloid ini ya materi yang sudah kalian pelajari juga zaman SMA. Di sini sama saja kita masih akan mempelajari mengenai apa pengertian sistem koloid, sifat koloid secara umum, teknik pembuatannya dan penerapan dari koloid. Untuk soal latihan di bawah ini tidak, nanti minggu ini saya bebaskan dari tugas, jadi nggak ada tugas. Tinggal kalian aja baca aja nanti koloid seperti apa. Yang pertama mengenai sistem koloid sendiri. Nah, sistem koloid ini yang akan kita bahas nanti ada tentang sistem dispersinya, kemudian perbandingan sifat antara koloid, larutan, dan juga suspensi, kemudian macam-macam koloid dan penggunaan koloid.
penggunaan di sini nanti terbatas, ya nanti paling banyak dibahas mengenai penjernihan air ya. Untuk yang pertama, sistem dispersi sendiri. Kalian kan kemarin sudah kenal namanya campuran ya. Sistem dispersi itu diambil dari situ juga. Nanti ada dua istilah yang akan kita masukkan di sistem dispersi ini, atau sistem penyebaran dua buah senyawa atau dua buah fasa. Ada fase terdispersi dan ada medium terdispersi. Kalau kita hubungkan dengan larutan, berarti fase terdispersi itu ya seterlarut, medium terdispersinya. Mediumnya itu adalah pelarutnya, seperti itu. Ada 3 buah sistem. Yang pertama dispersi molekular, atau kita kenal sebagai larutan. Ada dispersi halus, kita kenal sebagai koloid. Ada dispersi kasar, kita kenal sebagai suspensi. Kalau kita visualisasikan, ciri khasnya seperti ini. Kalau dia larutan itu jernih dan homogen di semua bagian. Kalau koloid itu cenderung keruh, tapi seakan-akan kita bisa membedakan komponen yang ada di dalamnya. Padahal sangat susah sekali juga untuk memisahkannya. Ada cara-cara tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada dispersi kasar atau suspensi. Yang kita diamkan saja, dia langsung mengendap. Kita sudah bisa tahu komponen penyusunnya apa dengan apa. Seperti itu. Ini contohnya tadi itu ya. Kalau fase terdispersi itu terlarut, kalau kita hubungkan dengan larutan, kemudian mediumnya itu adalah pelarutnya. Nah, kemudian berikutnya mengenai perbandingan sifat dari larutan, koloid, dan suspensi. Ada di tabel ini. Yang pertama yang jelas tadi larutan satu fasa, koloid dan suspensi ini 2 fasa. Kemudian larutan bersifat stabil, tidak bisa diendapkan. Kemudian kalau koloid dan suspensi ini susah. Kalau koloid sukar mengendap, tapi masih bisa. Kalau suspensi ini mudah sekali mengendap. Kemudian berikutnya larutan tidak dapat disaring. Kalau koloid dan suspensi ini keduanya bisa disaring. Hanya saja kalau saringan koloid itu punya spesifikasi khusus. Kita kenalnya sebagai ultrafiltrasi. Kalau kalian kenal orang jualan air galon, itu kan dia juga menggunakan filtrasi seperti itu ya, pakai RO. Kemudian sifat homogenitasnya, kalau larutan homogen, koloid itu tampaknya homogen walaupun sebenarnya tidak. Kemudian ukuran partikelnya, kalau larutan di bawah 1 nanometer, kalau koloid 1-100, suspensi di atas 100 nano. Sistem dispersinya tadi sudah disampaikan, contoh-contohnya adalah seperti ini. Kalau larutan itu larutan gula, air laut, masih banyak lagi. Koloid itu contohnya sabun, susu, dan seterusnya. Suspensi itu yang paling mudah kita temui ya air keruh, yang keruhnya itu gara-gara pasir. Itu lama-kelamaan diendapkan dia juga mengendap. Kemudian, terus apa sih sebenarnya kegunaan sistem koloid ini? Secara gambarannya begini, karena di aplikasi kehidupan sehari-hari banyak hal yang tidak bisa kita buat dalam bentuk larutan, tidak bisa kita juga buat dalam bentuk suspensi. Contoh lotion. Lotion itu kita buatnya dalam bentuk koloid. Karena di situ ada zat-zat yang kita butuhkan untuk menempel di kulit kita dalam waktu yang relatif lama, tapi tidak sampai kasar. Kalau kita buatnya dalam bentuk larutan, yang terjadi ya seperti orang mandi aja pakai kosmetik. Tapi kalau pakai lotion yang kita desain dalam bentuk koloid, dia diaplikasikan ke kulit, dia menempelnya lama, kita bisa ratakan dan dia diberikan waktu untuk menyerap ke kulit. Kalau larutan ya udah kayak diguyur aja. Kalau diguyur hilang, nggak efektif aplikasinya seperti itu. Kemudian macam-macam koloid sekarang. Koloid itu banyak sekali jenisnya. Ada aerosol, sol padat, emulsi, aerosol, emulsi padat, buih busa, dan ada juga busa padat. Ini bergantung pada fase terdispersi dan medium pendispersinya. Aerosol itu padat gas, contohnya asap dan debu. Kemudian sol itu ada sol padat, ada sol biasa. Kalau sol biasa itu padat dan cair. Kalau emulsi itu sistem cair-cair, aerosol itu cair gas, contohnya kabut awan. Emulsi padat itu contohnya keju, mentega, dan seterusnya. Itu kan yang terdispersi itu cairan dan pendispersinya padat. Kemudian ada lagi buih, yang terdispersi itu gas, pendispersinya cair. Contohnya ini. Kemudian ada juga busa padat.
Busa padat ini fase terdispersinya gas, pendispersinya padat. Waktu pembuatannya menggunakan fase terdispersi gas dan pendispersinya padat. Contohnya di sini karet busa, batu apung, termasuk juga kalau kamu tahu ya busa yang kamu pakai buat kasur, busa kasur, kerupuk itu juga masuk ke situ. Bata ringan itu juga masuk sistem busa padat. Kemudian penggunaannya salah satunya yang di sini ada kosmetik ya. Tadi yang saya jelaskan bahwa bukan beberapa kosmetik ya, hampir semua kosmetik itu didesain supaya dia bisa menyerap ke kulit ataupun dia bisa melindungi kulit. Kalau kita buatnya dalam bentuk suspensi, karena kulit kasar, bisa melukai kulit. Kalau kita buat larutan, jatuhnya mandi, bukan jatuhnya kosmetik yang bisa kita oleskan. Berikutnya di sistem makanan, ini pun sama untuk memberikan tekstur atau memberikan tekstur sih terutama. Di sini ada es krim, mayones, agar, susu, santan dan seterusnya. Bidang farmasi ada krim kulit, sirup obat, minyak ikan, dan masih banyak lagi. Termasuk di sini sirup itu kan juga sama. Dia dibentuknya dalam sistem koloid. Sebenarnya itu kan pengen memasukkan benda padat kan. Rata-rata partikelnya sirup obat itu kan padatan. Tetapi kalau kita buat dia dalam bentuk larutan, konsentrasinya terlalu kecil. Kalau mau kita buat dalam bentuk suspensi, kalau disimpan lama dia bakal mengendap. Akhirnya opsinya ya kita buat sistem koloid atau sekalian kita buat dalam bentuk tabletnya dia atau serbuknya dia atau kapsul seperti itu. Berikutnya tentang tadi dispersi, perbandingan sifat, macam-macam koloid penggunaan. Tadi udah ya sistem. Sekarang sifat koloid sendiri. Ini ada beberapa yang disebutkan di sini 8 ya. Ada efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, dan sistem koloid liofil dan liofol. Ini di SMA sudah juga. Di sini akan saya ulang lagi mengenai efek Tyndall. Kalau efek Tyndall itu merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ingat cahaya itu ketika dia menimpa suatu benda itu kan pasti akan dipantulkan ya. Kalau dia bendanya itu benda yang bisa memantulkan sempurna seperti cermin, kita bisa melihat bayangan. Kalau misal cahaya itu dipantulkan ke benda yang kasar, dia bisa dipantulkannya acak. Termasuk di sini. Terjadinya bersak ini karena di sini ada benda padat yang kalau dia padat ya, ada benda padat yang bisa memantulkan cahaya tadi sehingga ini seolah-olah dihamburkan. Kalau misal di sini larutan, dia jernih, ya cahaya ini akan langsung saja diteruskan. Tapi karena dia saling memantul ke partikel yang ada di sistem koloid itu, sehingga dia ada berkas cahayanya. Kalau digambarkan jadi seperti ini. Contohnya ya, kalau misal disoroti, sistem koloid itu akan ada hamburannya di sini. Kalau dia larutan jernih, larutan, dia akan diteruskan aja. Seperti itu. Ini penjelasannya. Ini kalau dia pakai larutan ya, dia akan diteruskan seperti ini. Jadi saya ada satu lagi. Nah, kalau misal kita simulasikan, jadinya seperti ini. Kalau dia pakai larutan, cahaya ini akan diteruskan aja langsung. Kalau kita pakainya koloid, karena di sini ada partikelnya tadi, yang ketika dia dibentur oleh cahaya, dia akan bisa menghamburkan cahaya itu, akan memantulkan balik cahayanya. Karena pantulannya di sini acak, sehingga dia berkasnya juga seperti ini, akan burem. Gitu. Itu sifat yang pertama tentang efek Tyndall. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak acak akibat tumbukan antara partikel koloid. Ini yang terjadi, ini yang mengakibatkan partikel koloid itu susah untuk mengendap. Karena ketika dia mau mengendap, dia bertabrakan dengan partikel yang lain, akhirnya dia bergerak lagi terus saja seperti itu. Ini namanya gerak Brown. Berikutnya ada elektroforesis. Kalau elektroforesis ini gerakan akibat adanya medan listrik. Partikel koloid itu banyak yang bermuatan, ada yang muatan positif, ada yang negatif. Kalau ada medan listrik di situ, dia bisa
saling menuju ke kutub yang berlawanan. Ion positif akan lari ke negatif, ion negatif akan lari ke positifnya dia. Ini yang dimanfaatkan untuk itu ya, sistem cerobong asap yang ada di pabrik-pabrik itu. Kalau kamu lihat kan tiangnya tinggi-tinggi. Ya, tiang yang tinggi di situ itu sistemnya sistem elektroforesis. Asap itu kan masuk ke bagian koloid ya. Si asap itu juga punya muatan. Nah, si cerobong asap ini ada katoda dan anodanya di situ. Dia yang membuat si partikel koloid yang ada di asap itu bisa menempel ke dindingnya atau yang bagaimana lah nanti sistemnya seperti itu untuk kemudian dibuangnya tidak ke udara, tapi dibuang ke pembuangan limbah. Itu ya, itu gambaran elektroforesis. Kemudian berikutnya ada sifat yang namanya absorpsi. Koloid itu bisa menyerap muatan yang ada di sekitarnya. Contoh di sini ada koloid FeOH3, itu dia bisa menyerap H+ yang ada di sekitarnya dia. Sehingga si koloid ini seolah-olah bermuatan. Kemudian kalau dia sudah menyerap, dia bisa mengakibatkan yang namanya koagulasi. Dia sudah menyerap partikel tadi, kemudian dia akan menyerap si muatan yang berlawanan lainnya. Ini yang mengakibatkan koloid itu tidak stabil. Koloid yang tidak stabil bisa mengendap. Itu kenapa di sirup, di obat-obatan itu pasti ada yang namanya penstabil. Ada bahan tambahan makanan yang sifatnya untuk menstabilkan. Entah istilahnya emulsifier ataupun yang lain. Ya karena itu, kalau misal tidak ada itu, lama-kelamaan sirup aja yang ada di apotek. Kalau tidak ada penstabilnya, ya dia pasti mengendap. Kalau sudah mengendap, resikonya akan rusak di tangan konsumen. Masa simpannya nggak lama. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya koloid pelindung. Tadi itu ya emulsifier itu masuk ke koloid pelindung. Melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Kemudian ada lagi istilahnya dialisis. Ini yang terjadi di proses cuci darah. Metabolisme tubuh kita itu kan banyak muatannya. Nah, untuk mengeluarkan muatan-muatan yang tidak digunakan oleh tubuh ini yang kita gunakan sistem dialisis. Proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Ya disaring untuk kemudian dimasukkan tubuh lagi. Kalau sistem darah ya, darah dimasukkan ke alat, kemudian darah yang bersih dimasukkan lagi ke tubuh. Berikutnya ada sistem koloid liofil dan liofоб. Istilah fil itu menunjukkan dia suka, kalau fob itu dari kata-kata fobia, berarti dia tidak suka dengan medium pendispersinya. Kalau medium pendispersinya itu air, spesifik air, koloidnya disebut sebagai hidrofil dan hidrofob. Koloid yang suka air dan tidak suka air. Perbedaan sifatnya adalah seperti ini. Untuk contoh sol hidrofil itu ada sabun agar-agar kanji. Ini sifat-sifatnya. Kalau hidrofil efek tindalnya lemah karena dia lebih cenderung mengarah ke larutan, lebih homogen daripada si hidrofob. Kemudian stabil, reversible, kalaupun dia diganggu kestabilannya dia bisa kembali lagi ke kestabilan awal. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang sol hidrofob. Sifatnya kebalikannya, efek tindal lebih jelas, kurang stabil, tidak reversible, zat-zat anorganik, kemudian tidak mengabsorpsi medium, dan seterusnya. Bentar dulu, masuk ke sini. Itu tadi ya, tentang koloid liofil dan liofób. Kemudian berikutnya, aplikasi yang luas digunakan, yaitu di tahap pengolahan air. Air di sini ke air yang pemakaian sehari-hari ya, bukan air mineral. Bukan air mineral untuk diminum terutama. Ini air-air ya PDAM, kemudian terutama PDAM sih. Itu menggunakan sistem pengolahan berdasarkan sifat koloid. Urutan pengolahan air itu ada koagulasi, penyaringan, absorpsi, dan desinfeksi. Koagulasi, kalau di sistem PDAM itu menggunakan tawas dan gas klorin. Fungsi tawasnya ini untuk mengendapkan atau menggumpalkan. Kemudian kaporitnya ini untuk membasmi
kumannya. Tahap berikutnya itu ada namanya penyaringan. Zat-zat yang sudah zat yang sudah digumpalkan tadi, kemudian dia kan partikelnya membesar tuh karena menggumpal, dia bisa disaring. Nah, penyaringan ini masuk ke tahap kedua. Termasuk juga menghilangkan kerikil dan pasir. Kemudian ada lagi tahap ketiga, absorpsi. Yang sudah disaring tadi, ada kemungkinan ada zat-zat yang lolos di situ. Nah, zat yang lolos ini bisa diserap menggunakan AlOH3 atau karbon aktif. Termasuk di situ menghilangkan zat bau, warna, rasa, dan zat kimia yang memang tidak bisa dihilangkan dengan penyaringan. Tahap terakhirnya itu menggunakan desinfeksi, yaitu membunuh entah hama, entah kuman-kuman penyakit, entah bakteri, dan sebagainya yang di bagian sebelumnya lolos. Ini biasanya menggunakan gas klorin. Walaupun nggak tahu ya, sekarang ini masih luas digunakan apa enggak. Karena memang agak kurang enak juga akhirnya. Kalau kalian rasain kan air PDAM dan lain sebagainya itu kan airnya bau klorin, bau klorit, itu kan gak enak buat dipakai sehari-hari. Ini tahapnya ya, jadi tahap penggunaan itu, tahap pengolahan air menggunakan sistem koloid tadi ada koagulasi, penyaringan, absorpsi, dan desinfeksi. Banyak sekali pesan masuk ke saya. Oke, berikutnya di bagian terakhir, yaitu pengolahan atau pembuatan dari koloid. Ada 3 cara. Yang pertama, cara kondensasi, kemudian cara dispersi, dan asosiasi. Kondensasi itu membuat koloid dari partikel yang ukurannya lebih kecil. Partikelnya asalnya larutan, kemudian partikel itu dipancing supaya dia bisa membesar menjadi koloid. Itu menggunakan cara kondensasi. Cara dispersi itu dengan memecah partikel besar untuk menjadi lebih kecil. Cara asosiasi itu dengan mereaksikan komponen-komponen tertentu. Yang pertama, cara kondensasi. Ada 3 macam metode penggunaannya, pembuatannya ya, ada pendinginan, ada penggantian pelarut, ada pengembunan. Ini ada hubungannya dengan kelarutan yang sudah disampaikan semester 1. Zat padat, terutama zat padat ya, itu kecenderungannya ketika dia didinginkan, kelarutannya akan turun. Ketika suhunya didinginkan, dia akan cenderung membentuk fasa yang tidak lebih larut, tidak larut kayak gitu. Itu yang menjadikan dasar untuk tadi itu mengembangkan ion larutan menjadi koloid. Kemudian penggantian pelarut juga sama. Zat-zat tertentu tidak larut ke pelarut yang lain. Kadang-kadang spesifik seperti itu. Kayak NaOH, NaOH di air, kamu tambahin alkohol, kelarutannya juga akan turun. Itu juga bisa kita gunakan sebagai metode untuk pembuatan koloid secara kondensasi. Kemudian berikutnya ada pengembunan uap. Di sini contohnya uap air raksa dipakai didinginkan untuk membentuk sol raksa. Oke, berikutnya reaksi pengendapan. Ini reaksi-reaksi yang digunakan untuk pembentukan koloid secara kondensasi. Ada redox, ada hidrolisis, ada dekomposisi, kemudian ada lagi reaksi penggaraman. Termasuk di sini ya, ini kan AgNO, kalau kamu belajar AgCl itu padatan kayak gitu. Memang dia padatan, tapi sebelum langsung menjadi padat, dia kan ada prosesnya sendiri itu. Dia membentuk koloid dulu, baru lama-kelamaan dia mengendap jadi padatan. Jadi membentuk kekeruhan dulu, baru lama-lama menjadi padat. Ketika kita bisa mengatur prosesnya itu, kita bisa membuat sistem koloidnya. Dan perlu diingat juga, ada sistem kelarutan juga kan. Kelarutan itu tidak serta-merta zat tidak bisa larut, bisa statement seperti itu. Ada sebagian kecil dari zat itu yang masih bisa larut. Kemudian cara ketiga namanya koloid asosiasi. Nah, koloid asosiasi ini dia menggabungkan partikel-partikel tertentu atau komponen tertentu untuk membentuk suatu senyawa yang bisa membuat sistem koloid. Contohnya di sini ada partikel sabun atau deterjen. Deterjen itu punya 2 komponen utama, yaitu komponen yang sifatnya polar atau kita sebutnya sebagai kepalanya, kemudian ada ekor yang sifatnya ini non-polar. Karena deterjen atau sabun punya 2 komponen ini, dia bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di baju kita atau di tubuh kita.
Kotoran yang melekat di tubuh kita itu sifatnya kira-kira polar apa non polar? Rata-rata non polar, ya. Karena kulit kita sendiri itu kan jaringan lemak. Kulit kita itu jaringan lemak. Ingat, like dissolve like. Kotoran-kotoran yang menempel di kulit kita, di badan kita, di baju kita itu rata-rata sifatnya non polar. Kalau mandi cuma pakai air doang, ya airnya akan lewat aja di atas permukaan si kotoran. Kotorannya nggak keangkat. Nah, dengan bantuan sabun, si kotorannya itu akan dinempel di ekor. Setelah nempel di ekor, karena ada kepalanya ini ngangkat kotoran itu supaya dia larut di air. Visualisasinya seperti ini. Ini nempel pertama karena ada ekor tadi. Setelah dia dibungkus, kemudian dia naik ke airnya itu karena kita basuh, ketika kita basuh kayak gitu. Itu jadi kenapa mandi ya pakai sabun, rasanya juga beda, mandi pakai air doang sama pakai sabun. Begitu. Mungkin itu materi tentang koloid sedikit dan isinya memang banyak ceritanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau koloid ini misalnya isinya kan ion-ion gitu ya Pak yang terkondensasi tadi. Bisa nggak Pak dielektrolisis gitu Pak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa dia dielektrolisis, tapi biasanya ya tergantung itu sih. Tergantung niat kita mau bikin apa dulu. Kalau memang mau bikin pelapisan ya dielektrolisis atau dielektrolisis bisa langsung dipakai. Kalau misal kita mau bikinnya partikel katalis misal. Katalis itu juga dibikinnya pakai sistem koloid ya. Itu tidak diganggu sistemnya, dia dibiarkan saja secara alami untuk membentuk partikel-partikel koloid. Tidak diganggu. Tadi kan sistem gangguan ya pakai elektrolisis, pakai katoda, anoda kayak gitu. Materi ini nanti ada pembahasannya sendiri di kimia koloid ada. Nah, aplikasinya nanti bisa digunakan di kimia katalis. Pembuatan katalis, terutama katalis yang ukurannya nanopartikel, itu rata-rata menggunakan sistem koloid. Pakai kondensasi. Gitu. Berarti kalau bikin produk itu kurang tepat ya, Pak? Bikin produk gimana? Maksudnya kayak saya pengen bikin natrium misalnya, logam natrium. Caranya elektrolisis dari NaCl. Kan kalau di di real life-nya itu nggak bisa ya Pak, dia malah jadinya natrium hipoklorit gitu Pak. Nah mungkin kalau dibikin koloid dia bisa terpisah gitu Pak. Kalau natrium, kasus khusus natrium, nah, sifatnya natrium balik lagi kayak tadi, dia itu memang hampir tidak bisa ditemukan dalam bentuk padatan. Dia selalu larut. Kamu buat sistem koloid, larut juga dia. Jadinya larutan lagi. Tetap ya Pak? Larutan, susah banget dia itu. Kecuali dengan kondisi yang sangat ekstrim loh, mungkin bisa tuh. Konsentrasi yang tinggi banget, terus listrik yang dipakai gede. Itu mungkin bisa. Oh berarti susah juga ya tetap ya Pak. Soalnya saya kan lihat ya Pak, proses pembuatannya itu suhunya tinggi banget. Nah itu harus pakai ekstrim itu tadi. Kalium, natrium, sifatnya memang begitu dia. Logam natrium kena air dikit meledak. Ya karena langsung larut aja dia. Larutnya mendadak juga kan waktu itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Oke, kalau memang dirasa cukup, minggu ini tidak ada tugas, tapi ya jangan lengah juga, tetap materi koloid masuk UTS juga. Jangan dikira saya skip dari hitungannya gitu, tetap masuk. Makanya pelajari lebih lanjut nanti seperti apa. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya terbuka dengan pertanyaan. Kalau misal di jam perkuliahan, insya Allah fast respon. Di luar itu ya pasti slow.
slow respon. Ya, saya ngajar tiap hari, nggak ada liburnya. Kalau malam, saya tidak pernah kuat melek malam, tidak pernah kuat gadang. Itu sih. Mungkin itu saya cukupkan. Jangan lupa untuk absen dan terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Semoga saja segera kita bisa balik ke kampus. Insya Allah sih kalau dari berita sebentar lagi juga mahasiswa dapat jatah ya untuk vaksin. Kalau udah dapat jatah vaksin ya lebih enak sih. Dosen besok sudah tahap kedua. Dan ya semoga aja lah secepatnya normal. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.